selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canva. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yelina Syakudanga dengan NIM 2625063 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nama usaha saya. Nama usaha saya itu adalah Yelin Bliss dengan jenis usaha adalah minuman kekinian. Di sini ada 9 bisnis model Canva. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada customer segment. Ini merupakan sekelompok pelanggan atau target menjadi sasaran saya dalam usaha. Jadi di sini ada beberapa target. Yang pertama itu adalah pelajar dan mahasiswa. Ini merupakan target utama saya karena mereka merupakan anak muda yang tentunya suka dengan minuman kekinian. Yang kedua itu ada pekerja kantoran. Pekerja kantoran pasti tentunya membutuhkan minuman yang segar, instan, dan praktis untuk menemani mereka pada saat jam istirahat. Yang ketiga adalah pencipta minuman boba. Ini merupakan orang yang betul-betul atau benar-benar suka dengan minuman kekinian seperti boba dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengguna online. Ini merupakan pelanggan yang tidak bisa langsung datang ke toko atau ke tempat usaha tetapi bisa memesan lewat aplikasi. Dan yang terakhir itu ada masyarakat umum. Ini merupakan semua kalangan, baik itu anak kecil, dewasa maupun orang tua. Dan yang kedua itu adalah follower profession. Ini merupakan keunggulan atau nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Di sini ada beberapa keunggulan yang saya tawarkan kepada pelanggan. Yang pertama adalah rasa premium dengan harga terjangkau. Saya tidak hanya menawarkan rasa yang premium, segar dan nikmat, tetapi juga memiliki harga yang terjangkau sehingga pelanggan bisa membelinya karena harganya terjangkau dan juga pas di kantong celana. Yang kedua adalah banyak pilihan menu. Di sini saya tidak hanya berpatokan pada satu menu saja, tetapi beberapa menu sehingga pelanggan bisa memesan minuman apa mereka inginkan. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada boba, es cappuccino, milk tea, es kopi susu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahan yang berkualitas. Tentunya saya akan memilih bahan yang berkualitas, aman sehingga pelanggan bisa mengonsumsinya. Yang kedua itu ada follower profession. Ini adalah keunggulan atau nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Di sini ada keunggulan yang saya tawarkan kepada pelanggan. Yang pertama itu adalah rasa premium dengan harga terjangkau. Di sini saya tidak hanya menawarkan rasa yang premium, nikmat dan segar, tetapi juga memiliki harga yang terjangkau sehingga pelanggan bisa membelinya karena harganya pas di kantong celana. Yang kedua itu adalah banyak pilihan menu. Di sini saya tidak hanya berpatokan pada satu menu saja, tetapi juga berbanyak varian menu sehingga pelanggan bisa memilih atau memesan minuman apa yang mereka inginkan. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada boba, es cappuccino, milk tea, es kopi susu dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah bahan baku berkualitas. Tentunya saya akan memilih bahan baku yang berkualitas, aman sehingga pelanggan bisa mengonsumsinya. Yang keempat adalah kemasan menarik. Pelanggan tidak hanya tertarik pada minuman atau rasanya saja, tentunya mereka akan tertarik pada kemasan yang kami akan buat. Jadi kami akan membuat kemasan yang sedemikian menarik sehingga pelanggan merasa tertarik atau berminat untuk membelinya. Dan yang terakhir adalah pelayanan cepat dan ramah. Tentunya saya akan memberikan pelayanan yang cepat dan ramah sehingga pelanggan atau konsumen bisa merasa nyaman, aman, dan bisa datang kembali untuk membeli minuman. Dan yang ketiga adalah channel. Channel ini merupakan media atau alat yang digunakan untuk menjual atau mempromosikan produk. Jadi di sini ada beberapa media. Yang pertama itu adalah bot atau langsung ke toko. Jadi pelanggan tidak bisa datang langsung ke toko untuk memesan minuman apa yang mereka inginkan. Dan di sini ada beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk mempromosikan produk saya yang saya jual. Yang pertama itu ada Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Ini 4 aplikasi ini saya gunakan untuk mempromosikan produk yang saya jual. Di sini ada 3 aplikasi. Yang pertama itu ada GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. 3 aplikasi ini yang digunakan pelanggan untuk memesan minuman apabila mereka tidak ada waktu atau tidak sempat datang ke toko tetapi bisa memesan lewat 3 aplikasi itu adalah GoFood, GrabFood, dengan ShopeeFood. Yang keempat adalah customer relationship. Ini adalah cara usaha untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Jadi di sini ada beberapa cara yang saya gunakan untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama tentu adanya pelayanan ramah. Jadi setiap pelanggan yang datang di tempat kami akan memberikan pelayanan yang ramah,
dan juga aman. Dan kami akan memastikan bahwa pelanggan merasa dihargai saat mereka melakukan transaksi. Yang kedua itu adalah program mingguan. Jadi kami akan selalu menyediakan penawaran khusus atau diskon kepada pelanggan. Tujuannya supaya pelanggan merasa untung dan ingin kembali berbelanja di tempat kami. Yang ketiga adalah program loyalitas. Ini seperti program penghargaan. Jadi kami akan memberikan penghargaan kepada pelanggan setia, yaitu seperti kartu koin. Di setiap kali pelanggan berbelanja akan diberikan tanda. Jadi apabila koin tersebut terkumpul selama sudah terkumpul 10 kali, maka pelanggan tersebut akan mendapat satu minuman gratis. Ini adalah cara kami berterima kasih kepada pelanggan karena mereka sudah berlangganan di tempat kami. Dan yang keempat adalah giveaway media sosial. Jadi kami akan sering mengadakan pembagian hadiah gratis di akun media sosial kami seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ini adalah cara kami berinteraksi dengan pelanggan dan juga berbagi kebahagiaan dan juga mengenalkan usaha kami ke lebih banyak orang. Dan yang terakhir itu ada respon cepat, kritik dan saran. Jadi jika ada pelanggan yang memberikan keluhan, kritik dan saran, kami akan meresponnya dengan cepat dan baik. Dan itu akan dijadikan sebagai masukan atau cara kami untuk memperbaiki kualitas layanan kami ke depannya. Kelima itu ada key partners. Key partners ini adalah orang atau pihak yang membantu jalani usaha. Jadi di sini saya tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ada dorongan atau dukungan dari luar, yaitu supplier. Supplier itu adalah pihak yang menyediakan atau memasok barang, bahan baku atau jasa kepada pihak lain untuk kebutuhan usaha atau penjualan. Jadi di sini ada supplier, yaitu pertama supplier bahan baku. Tentunya yang dibutuhkan yang pertama adalah bahan baku, yang kedua itu supplier boba dan topping, yang ketiga adalah supplier kemasan, yang keempat adalah platform online deliver, dan yang terakhir adalah jasa promosi dan desain. Ini adalah beberapa bahan baku atau pemasok yang supplier sediakan. Yang keenam itu ada key activation. Ini adalah kegiatan utama yang harus dilakukan supaya usaha tersebut tetap berjalan dengan baik. Di sini ada 4 kegiatan utama yang saya lakukan. Yang pertama adalah menyajikan minuman berkualitas. Tentunya saya akan menyajikan minuman berkualitas aman untuk dikonsumsi oleh pelanggan. Yang kedua adalah pengembangan varian rasa. Jadi di sini saya tidak hanya mengembangkan varian rasa satu rasa saja, tetapi bisa menambah varian rasa lainnya. Yang kedua adalah promosi dan penawaran. Ini digunakan untuk mempromosikan atau menjual produk. Yang terakhir adalah melayani pelanggan. Tentunya kami akan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketujuh itu adalah key resource. Key resource ini adalah sumber daya yang sangat penting yang dibutuhkan dalam usaha. Jadi di sini ada beberapa sumber daya penting yang saya butuhkan. Ada 5. Yang pertama itulah bahan baku berkualitas tentunya. Yang kedua adalah mesin kopi dan alat share. Ini adalah alat bantu. Yang ketiga adalah karyawan atau barista. Ini adalah orang yang membantu saya dalam menjalankan usaha. Yang ketiga adalah bot, adalah tempat usaha. Jadi sebelum kita memulai sebuah usaha, pasti kita akan menentukan tempatnya di mana. Jadi tempat usaha saya itu adalah sekitaran kampus. 7 adalah ada key resort. Key resort ini adalah sumber daya yang penting yang dibutuhkan dalam usaha. Jadi sini ada 5 sumber daya penting yang saya butuhkan. Yang pertama tentunya ada bahan baku berkualitas. Ini adalah sumber daya utama. Yang kedua adalah mesin kopi dan alat share. Ini ada alat bantu. Yang ketiga adalah karyawan atau barista. Ini adalah orang yang membantu saya dalam usaha atau yang menyiapkan minuman. Yang kedua adalah bot, ada tempat usaha. Jadi sebelum kita menyiapkan alat atau bahan yang dibutuhkan, tentunya kita akan memikirkan tempat usahanya di mana. Jadi di sini tempat usaha atau lokasinya itu sekitaran kampus. Di sini ada modal usaha. Ini adalah modal yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha. 8 itu ada revenue stream. Ini adalah sumber pemasukan atau keuntungan dalam usaha. Jadi di sini ada sumber pemasukan yang saya dapatkan. Yang pertama itu dari penjualan minuman boba. Yang kedua adalah penjualan es kopi susu. Yang ketiga adalah penjualan topping tambahan. Yang keempat adalah penjualan melalui aplikasi online. Dan yang terakhir adalah paket bunding atau promo. Ini adalah beberapa 5 kegiatan atau sumber pemasukan atau keuntungan yang saya dapatkan dari usaha tersebut.
Dan terakhir itu yang ke-9 ada cost struck. Ini adalah semua pengeluaran atau biaya yang saya keluarkan untuk menjalankan sebuah usaha. Jadi tentu ada keuntungan dan juga ada pengeluaran yang saya keluarkan. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku tentunya. Yang kedua adalah gaji karyawan. Yang ketiga adalah sewa tempat. Yang keempat biaya listrik dan air. Dan yang kelima ada biaya promosi. Dan yang terakhir itu adalah biaya kemasan. Ini adalah beberapa pengeluaran yang harus saya keluarkan untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha yang saya sudah bangun. Sekian hasil dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.